Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah kita pada saat ini, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan atas saudara-saudara semua. Amin. Sebagai nats pembuka untuk ibadah kita dalam tema siap untuk ditolak, Mazmur 118 ayat 13-14 mengatakan kepada kita, "Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Saudara, mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kami boleh datang untuk melakukan ibadah walaupun secara daring. Kami percaya Tuhan hadir, dan supaya kami diberkati, kami layak, kami pantas. Karena itu ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai berita anugerah, surat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9 mengatakan kepada kita, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Menderu
Mari saudara kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terangi hati dan akal budi kami, supaya apa yang kami dengar, kami mengerti, dan berikan kekuatan, supaya kami juga mampu melaksanakan firman itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk saat ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dikatakan kepada kita seperti ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti pernah ditolak dan menolak orang lain. Ini pengalaman kita semua, bagian dari perjalanan hidup kita. Kita semua pernah mengalami penolakan. Katakanlah waktu masih kecil, masih anak-anak, kita pernah minta sesuatu kepada orang tua kita dan kita ditolak. Pasti ada alasan dari orang tua kita. Ketika remaja mungkin juga kita pernah ditolak dari kelompok bermain kita, dari grup kita. Pasti mereka juga memperlakukan kita seperti itu karena ada alasan-alasan tertentu. Kemudian saat dewasa, ketika kita juga menyatakan cinta pada seseorang, bukankah pernah juga kita ditolaknya? Pasti ada sebabnya. Saat melamar pekerjaan, pernah juga ditolak karena alasan-alasan tertentu. Wawancara kita gagal, lalu kita memang ditolak. Bahkan mungkin saudara-saudara, sampai sekarang pun saudara dan saya ada yang merasakan nampaknya bahwa kita juga ditolak oleh Tuhan. Ketika doa-doa kita sampai sekarang belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman ini mau membuktikan kepada kita, penolakan demi penolakan terjadi dalam hidup kita. Sayangnya kita memang tidak terbiasa diajari atau diingatkan bahwa hidup ini harus disiapkan untuk ditolak. Karena tidak semua dalam hidup ini harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua
harus kita terima. Tidak semua orang harus menuruti keinginan kita, tunduk pada kita. Hidup ini adalah diterima dan ditolak. Hidup ini adalah suka dan duka, manis dan pahit. Itulah dinamikanya kehidupan. Karena itu, apa yang terjadi ketika kita tidak siap menghadapi penolakan? Perhatikan yang kita alami. Pada saat ditolak, ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, ada perasaan sakit hati, marah, ingin balas dendam, jengkel, bahkan sampai tidak peduli lagi, putus asa. Perhatikan, semua itu adalah nada-nada yang negatif yang keluar, yang ada dari hati kita. Dan hidup yang seperti ini pasti bukan hidup yang bahagia. Hidup yang seperti ini tidak nyaman, tidak menyenangkan. Itu karena kita tidak siap untuk ditolak. Kita selalu berpikir semua harus jalan lancar, selalu harus ada penerimaan. Padahal penolakan dan penerimaan bisa terjadi berganti-ganti. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi kalau kita siap untuk ditolak? Mari kita meneladani Yesus, kita belajar darinya. Di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 6, diceritakan kepada kita bagaimana Yesus ditolak. Saat itu saudara-saudara, Yesus berada di Nazaret, tempat ia dibesarkan, tempat keluarganya Yusuf dan Maria, tempat asalnya. Dan di situ ia mengajar. Lalu orang-orang takjub mendengar ajarannya. Tetapi ketakjuban itu justru pada akhirnya juga menjadi masalah. Karena orang-orang mempermasalahkan, dan ini yang menjadi alasan mengapa mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan waktu mendengarkan Yesus? Bukan masalah mendengarnya, tetapi siapakah Yesus saat itu menurut mereka? Yang dipersoalkan yang pertama adalah mengenai otoritas, kuasa mengajar dan melakukan mujizat. Ini sumbernya dari mana? Orang-orang Yahudi, saudara-saudara, memiliki standar ketika mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Dalam penghayatan mereka, sumber kuasa bisa saja berasal dari Allah atau dari iblis. Bandingkan dengan Injil Markus pasal 3 misalnya, ayat 20 dan ke-30, bukankah Yesus juga sudah dituduh sebagai mendapatkan kuasa dari Baal Zebul ketika menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Demikian juga dalam hal pengajaran. Orang-orang Yahudi menghayatinya, siapa dulu gurunya? Seorang yang ingin menjadi rabi atau guru harus melewati tahapan-tahapan pembelajaran yang berjenjang. Lalu bagaimana dengan Yesus? Ia dikenal hanya sebagai tukang kayu. Orang juga mengenal mungkin dia anaknya Yusuf. Tidak ada jalur pendidikan khusus. Yesus itu orang biasa. Yesus hanya seorang pekerja dalam kondisi pada waktu itu. Orang yang bekerja. Jadi Yesus tidak memiliki otoritas sebagai pengajar atau sebagai rabi, sebagai guru. Nampaknya legitimasinya tidak ada. Itu yang pertama. Orang menolak dia karena tidak jelas Yesus sumbernya dari mana bagi mereka saat itu. Yang kedua, penolakan mereka terjadi karena orang juga ingin melihat
keabsahan garis keturunan Yesus, keluarga Yesus. Di dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, bukankah dikatakan di sana, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Siapakah Yesus, saudara-saudara? Disebut anak Maria, bukan anak Yusuf. Padahal tradisi Yahudi bila hendak menyebutkan riwayat seseorang atau dari mana dia asalnya, selalu akan mengatakan disebut sebagai anak dari ayah, bukan dari ibunya. Tetapi Yesus disebut oleh Injil Markus ini anak Maria, bukan anaknya Yusuf. Dan orang-orang pada waktu itu pasti mengenal sebenarnya kisah Yusuf dan Maria. Nazaret itu kota kecil. Katanya penduduknya kurang lebih cuma 300-an orang. Jadi tentang Yusuf dan Maria sampai kelahiran Yesus pasti mereka sangat tahu. Jadi mereka tahu siapa Yesus. Dengan tidak menyebutkan nama Yesus untuk Yesus, yang tidak disebut dengan nama Yusuf itu, berarti mereka merendahkan. Berarti mereka melecehkan, bahkan lebih jauh mau mengatakan asal-usul Yesus itu tidak jelas. Karena itu mereka menjadi kecewa lalu menolak. Pengajaran Yesus menakjubkan, tetapi melihat dua kriteria itu lalu mereka menjadi sangat kecewa. Bukan itu yang diharapkan. Kalau Yesus tampil harus jelas otoritasnya, harus jelas keturunannya, keluarganya. Tetapi ini tidak. Itulah sebabnya mereka kecewa. Saudara-saudara, mari kita akan lihat sekarang bagaimana sikap Yesus terhadap penolakan itu. Yang pertama, bisa saja Yesus untuk diam. Artinya supaya dia bisa aman bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya di daerahnya dan bisa bergaul biasa. Tetapi yang mengganjal pasti di dalam hati Yesus adalah dia harus memberitakan kebenaran. Ada misi, ada visi yang harus disampaikan. Kasih Allah tentang penyelamatan, tentang kebenaran, itu yang harus disampaikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus tidak memilih sikap untuk diam, tetapi dia terus berkarya. Tapi dia terus bahwa kebenaran itu harus diperdengarkan. Ini bukan nekat. Ini juga bukan membabi buta. Tetapi bahwa Yesus sangat sadar, berita ini harus disampaikan dalam kasihnya kepada manusia. Karena Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan tentang kasih Allah. Saudara-saudara, Yesus memilih untuk tidak diam, tetapi ia terus berkarya bagi orang-orang yang mau menerimanya. Perhatikan di dalam ayat yang kelima dikatakan, ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat di sana kecuali. Kata kecuali mau mengindikasikan kepada kita bahwa dari sekian banyak orang yang menolak, ternyata ada orang yang menerima juga. Dan kepada orang-orang yang menerima inilah ada orang-orang sakit yang kemudian disembuhkan ketika Yesus meletakkan tangannya atas mereka. Dalam ayat yang ke-6b dikatakan, Yesus lalu berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi bagi Yesus, saudara-saudara, memang ia ditolak, tetapi ia tidak tertolak untuk terus melayani. Yesus menerima penolakan sebagai kesempatan untuk memasuki pelayanan yang lebih luas. Bagi Yesus, ada hidup yang lebih berarti daripada meneruskan kekecewaan karena ditolak. Jangan berhenti kalau menerima penolakan, dan Yesus melakukannya.
Di dalam ayat yang berikut, ayat 7-13, dikatakan bahwa Yesus mengutus para muridnya, bahkan kemudian mengajarkan kepada para muridnya bahwa hidup itu, pelayanan itu, harus ada yang ditolak, harus ada yang diterima. Ketika engkau masuk ke dalam rumah dan salammu diterima, tinggallah di sana. Tetapi ketika kemudian salammu tidak diterima, maka kebaskanlah debu. Itu untuk mengatakan penolakan bisa terjadi. Tetapi bahwa pelayanan ini harus jalan terus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup memang penuh penolakan. Tetapi kita juga harus siap untuk ditolak. Hidup ini adalah harus mau menerima dan juga harus mau untuk benar-benar bersikap positif ketika setiap kali ada penolakan. Siap untuk ditolak mendatangkan kehidupan yang sangat indah. Kita bisa memiliki kesabaran. Kita bisa memiliki hati yang nyaman. Kita bisa memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Teladanilah Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dia ditolak, tapi dia meneruskan karyanya supaya kita memang diselamatkan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami saat ini ingin berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi. Pandemi Corona yang belum selesai. Usaha pemerintah yang terus dilakukan. Kami mohon berkat-Mu agar semuanya boleh berjalan di dalam berkat Tuhan, sehingga pandemi ini bisa diselesaikan dengan baik. Dalam rangka kegiatan vaksinasi, juga kiranya dengan pimpinan dan berkat-Mu, semua boleh lancar. Khususnya di kota kami di Wonogiri, Tuhan juga akan terus berkarya, supaya kota kami juga terbebas dari COVID-19. Kami juga ingin berdoa Bapa di surga, untuk anak-anak-Mu yang harus mengalami kesedihan atau keprihatinan karena terpapar dengan corona ini.
baik yang isolasi mandiri maupun di tempat-tempat isolasi yang sudah ditentukan. Tuhan beri kekuatan untuk bertahan. Berikan penghiburan-Mu. Bahkan doa kami Engkau juga menyatakan penyembuhan. Sebab itu kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk berbagai upaya, usaha dari segenap anggota jemaat-Mu, segenap anak-anak-Mu, yang di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini, harus mengalami berbagai hambatan, yang tidak lancar dalam mencari nafkah. Tuhan, kiranya tetap karya-Mu ada dalam hidup mereka masing-masing, supaya mereka boleh menikmati berkat Tuhan senantiasa akan ada dan cukup bagi kehidupan mereka hari demi hari. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari ungkapan syukur kita diambil dari Yesaya 44 ayat yang ketiga yang bunyinya, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena wabah corona sehingga kita tidak bisa ibadah temu muka di gereja. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan, maka yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan dan disimpan dahulu dan diberikan saat ibadah temu di gereja. Yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening Majelis Jemaat GKI Wonogiri. Dan yang ketiga, apabila sempat silahkan mampir ke gereja dan memasukkan persembahan pada kotak persembahan. Mari kita menyambut persembahan ini dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 139 bait yang pertama, "O Tuhan terangi hatiku." Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh memberikan persembahan yang kudus ini ya Bapa di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Engkau kuduskan persembahan yang terkumpul ini, biarlah persembahan yang terkumpul ini bisa kami pergunakan benar-benar untuk kelebaran kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meski di
Saudara sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beranilah menghadapi kehidupan dengan segala likunya dan siaplah selalu untuk ditolak, tetapi jangan berhenti, majulah terus di dalam Tuhan untuk kemuliaan, untuk keagungan dan kebesaran namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.